Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Kopi ini panas banget nih, sepanas isu yang mau saya bawakan ini. Ya, diskusi panjang lebar dengan sahabat-sahabat saya nasionalis, ya tentunya di Kota Serang, Banten, membuka mata saya bahwa ternyata Banten dalam sejarahnya adalah wilayah kesultanan yang sangat toleran. Sangat toleran. Banten. Jadi ketika salah satu alasan gereja nggak diizinkan berdiri di kota Cilegon oleh wali kotanya sendiri dengan alasan mengakomodir keinginan warga dan demi romantisme sejarah. Sejarah yang mana yang mau mereka pakai? Karena Kesultanan Banten telah mengenalkan toleransi antar umat beragama sejak mulai kerajaan Islam itu didirikan, yaitu pada abad 16 atau tahun 1526. Itu 500 tahun lalu loh. Memang sih Kadrun, HTI, apalagi PKS belum ada. Makanya sangat toleran Sultan Banten saat itu. Satu di antara buktinya adalah keberadaan Masjid Agung yang berdekatan dengan Vihara Avalokitesvara. Jaraknya kurang dari 1 kilometer. Pak Wali Kota Cilegon dan wakilnya, Anda pernah ke Masjid Banten? Jangan-jangan belum pernah nih. Saya ini di Jakarta, Pak. Saya ingatkan kembali, Pak, barangkali nggak tahu alamat Masjid Banten. Masjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama, Pak. Kecamatannya Kesemen. Itu 10 km sebelah utara kalau dari Kota Serang, Pak. Nah, masjid itu dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten. Beliau adalah putra pertama Sunan Gunung Jati, Pak Wali Kota. Paham ya? Nah, sementara Vihara Avalokitesvara atau disebut juga Kelenteng Tridharma itu dibangun di atas tanah seluas 10 hektar. Dan vihara itu melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, Pak. Ada Konghucu, ada Taoisme, dan juga teman-teman kita dari umat Buddha. Pembangunan vihara itu, Pak, berkaitan erat dengan Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Satu di antara 9 wali, Pak, penyebar Islam di Jawa, yang beristri seorang dari Chinese kalau nggak salah, dari Tiongkok ya, namanya Putri Ong Tien. Ini sejarah nih Pak Wali Kota. Barangkali saking sibuknya healing atau staycation, lupa baca-baca sejarah Banten lama. Nah, ini saya bantu ingatkan, Pak. Bukti lain soal betapa tolerannya Banten adalah keberadaan Masjid Pecinan, Pak, yang diarsiteki dan dibangun warga Tionghoa beragama Islam. Reruntuhan masjid itu terletak sekitar 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten yang saya omongin tadi, Pak. 400 meter ke arah selatan kalau dari Banteng Spillwitz, Pak. Coba diangkat lagi wisata religiusnya, Pak Wali Kota. Takut banget sama ormas. Nih, jadi kalau Cilegon saat ini pegang rekor kota tanpa ada rumah ibadah selain masjid dan musola, artinya Cilegon seolah lepas dan jauh dari roh Banten sebagai kesultanan yang sangat toleran sejak berdiri. Mau romantisme sejarah soal toleransi, jangan tanggung-tanggung, Bos. Baca sejarah lagi. Karena toleransi di Banten itu sudah ada sejak zaman Sultan, bukan cuma sekarang aja. Kalau Sultan sejak dulu tidak mengajarkan kebinekaan, Pak, tidak akan ada itu namanya gereja di Kota Serang. Tidak ada itu namanya vihara di Banten Lama. Bahkan Banten dijuluki sebagai wilayah multi agama dan multi etnis paling aman di Indonesia. Itu karena dari dulu memang sudah diajarkan toleransi. Pak Wali Kota, Anda pernah ke Kota Serang? Sudah lihat alun-alun Kota Serang, Pak? Saya lama, Pak, di Kota Serang. Alun-alun Kota Serang, Banten, Pak. Saya kasih tahu ya. Mungkin adalah satu-satunya alun-alun di sebuah kota di Indonesia yang di depannya bukan masjid, Pak, tapi malah gereja besar dan megah. Sepengetahuan saya, ada 3 gereja di Kota Serang. Dan lokasinya pun nggak ngumpet-ngumpet, Pak. Justru di lokasi terbaik yang terang benderang dan mudah dijangkau.
Kenapa kota Serang yang hanya berjarak 1 jam dari Cilegon bisa setoleran itu? Ya karena kota Serang masih memegang ajaran leluhur mereka. Ya para sultan pendiri Banten. Pak Wali aman? Ya saya mencermati sosial media. Ada narasi yang dihembuskan kader-kader partai yang senafas dengan partainya wakil wali kota Cilegon mungkin. Juga beberapa pengasong khilafah seperti HTI yang menghembuskan isu seolah masyarakat dan ormas di Cilegon merasa resah dengan adanya rencana pembangunan gereja. Dengan santernya isu itu dan terus dihembuskan di komunitas-komunitas masyarakat, lalu MUI Cilegon juga tidak memiliki sikap terkait penolakan atau bahkan dukungan terhadap pembangunan gereja di kota Cilegon. Juga mandulnya apa yang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Kementerian Agama Dinas di kota Cilegon. Maka harusnya yang menjadi garda terdepan mengawal kebinekaan adalah wali kotanya. Tapi apa yang terjadi kemarin? Wali kota dengan provokasi dari wakilnya sendiri yang justru saya mendapat info bersama anggota dewan dari PKS lainnya mempersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD ya ormas dan para pendemo penolak gereja yang berakhir dengan penandatanganan di kain 2 meter itu penolakan pembangunan oleh wali kota juga. Ini miris, ini memalukan dan tentu saja memuakkan. Pak Wali Kota, Anda bukan dari PKS kan? Dari partai yang itulah. Saya ingatkan, sumpah Anda itu untuk taat kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45, Pak. Ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, mungkin Bapak hafal. Enggak lah, enggak mungkin hafal. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan juga kepercayaannya. Apakah Bapak Wali Kota Cilegon yang terhormat sudah menjamin kemerdekaan beragama warganya? Termasuk di dalamnya sekedar mendirikan rumah peribadahan yang perizinannya tersangkut di meja Wali Kota Cilegon sampai 3 periode, Pak, 15 tahun. Kalau nggak sanggup, Pak, mundur saja, Pak. Malu kami-kami yang berjuang di garda terdepan dalam mengawal Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang kalau di Banten adalah warisan terindah dari para sultan sampai sekarang. Ingat Pak Wali, Banten itu warisan utamanya adalah keindahan dan kerukunan umat beragama. Bukan cuma sate bandeng dan rabek. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Episode Cilegon Makin Intoleran bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ceritanya begini, Bos. Karena disusupi pemahaman anti toleran, juga dengan alasan sejarah soal permintaan ulama ketika pendirian Krakatau Steel zaman dulu, maka mereka ngotot untuk menolak setiap pendirian rumah ibadah selain masjid atau musola. Nah, akibatnya saat ini kota Cilegon adalah satu-satunya kota di Indonesia yang nggak ada gerejanya. Dan ketika umat Kristiani yang jumlahnya cukup banyak di kota ujung barat Pulau Jawa itu minta izin mau bangun gereja sendiri, pakai duit sendiri, sudah 15 tahun menunggu izin dari Pak Wali Kota. Harapan mereka pupus kemarin karena ditolak. Dan penolakannya sendiri, ini ya, penolakannya sendiri juga dramatis. Bukan dengan surat balasan kepada pengaju izin, tapi malah terkesan Wali Kota Cilegon itu ketakutan, ditekan ormas intoleran dengan segala jargon-jargon yang sering kita dengar belakangan ini. Teriak. Ya, warga Kristiani di Cilegon sih selama ini ya, yang saya lihat, bisa mencari solusi dalam peribadatan. Saya lihat begitu, meski harus ke kota lain. Ya, umat Kristen di Cilegon ini tiap hari Minggu akan beribadah ke kota Serang, Pak. Dengan menempuh waktu 30-60 menit ya tergantung jarak. Bahkan PT Krakatau Steel itu memberikan fasilitas peminjaman istilahnya. Ada fasilitas bus tiap minggu pagi untuk umat Kristen di Cilegon untuk diantar ke Serang. Sampai sebegitunya, Pak. Beberapa kawan Kristiani saya yang di Cilegon kemarin cerita,
dengan ada pasrah. Mereka tidak sulit untuk menempuh 1 jam beribadah ke kota Serang. Nggak sulit sih. Hanya saja untuk berkumpul, untuk beribadah kecil istilahnya, yang biasa dilakukan di hari-hari biasa. Mereka harus melakukannya diam-diam karena tidak ada tempat. Ibadah kecil itu biasa dilakukan di malam hari. Ya, setelah mereka selesai beraktivitas, kerja, kuliah. Ya, tentu saja jadi jauh kalau harus ke kota Serang. Bapak mau misalnya Bapak tinggal di Jakarta Selatan gitu, hanya untuk sembahyang malam, Anda harus ke Bekasi dulu. Nggak mau kan? Bayangkan Pak, 77 tahun Indonesia merdeka, di Cilegon masih ada yang beribadah sembunyi-sembunyi. Takut digerebek warga atau ormas intoleran. Ini negara kemana, bos? Ngomong-ngomong soal negara ya, Kementerian Dalam Negeri didesak menegur wali kota Cilegon, namanya Pak Heldy Agustian itu, yang melakukan pembangkangan atas peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri soal pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tadi. Dan permintaannya bergulir terus. Permintaannya jadi viral. Video kemarin itu viral yang memperlihatkan wali kota Cilegon bersama juga wakil wali kotanya ikut-ikutan menandatangani spanduk penolakan pendirian gereja di gedung DPRD hari Rabu kemarin. Dan jelas saja, tindakan Heldy Agustian itu tidak bisa dibenarkan. Sebab sebagai seorang kepala daerah harus berpegang pada konstitusi dan bukan tunduk pada tekanan kelompok intoleran, ormas intoleran, preman-preman intoleran. Paham nggak, bos? Bayangkan Pak Wali, jemaat gereja HKBP Maranatha Cilegon yang jemaatnya banyak tapi gerejanya belum berdiri, itu berharap penantian mereka menunggu 15 tahun mendirikan rumah ibadah bisa terwujud. Sekali lagi Pak Wali, kalau nggak sanggup menegakkan Undang-Undang Dasar 45 di Cilegon, mundurlah, satu paket dengan wakilnya. Kasih aja PLT dari Departemen Dalam Negeri deh. Mendingan nyalek Pak, nggak ribet. Sama-sama subur kok. Iya, menanggapi kecaman publik itu, Wali Kota Cilegon yang saya baca tadi, yaitu Pak Heldy Agustian, berdalih apa yang dilakukannya itu adalah demi memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Ya. Nah, Wali Kota itu juga ngomong soal rencana pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan apapun. Masa sih? Kalau toh ada, katanya memang belum lengkap izinnya. Karena persyaratannya yang belum terpenuhi itu diantaranya adalah validasi dukungan masyarakat di sekitar lokasi gereja, ada rekomendasi dari Kemenak Cilegon, dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada nggak itu? Kenapa jadi nggak rukun? Berarti nggak ada itu forum. Tapi kok berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas? Sebab berdasarkan informasi yang diterima oleh Pak Menteri, seluruh persyaratan pendirian rumah ibadah itu sudah dipenuhi. Tapi tertahan di atas, tertahan di wali kota. Menteri Agama bahkan bilang, kalau pejabat Kemenak telah berkali-kali menemui wali kota. Di mana nemuinya ya? Nggak di kafe kan Pak? Yaitu Heldy Agustian agar mengeluarkan izin pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Tapi upaya itu belum membuahkan hasil katanya. Ya, bayangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, ada 382 masjid sekota Cilegon itu. Dan ada 287 musola. Tapi tidak ada satupun gereja, pura, maupun vihara. Padahal jumlah warga non-muslim di Cilegon itu sampai 10.000 orang lebih sekarang. Coba sekarang Anda lihat lewat Google Map. Kota Cilegon. Lihat aja pakai Google Map. Ketik Kota Cilegon, Anda akan temui banyak wahana hiburan malam seperti karaoke dan lain-lain. Mereka bisa berdiri dan mendapatkan izin dengan mudah. Masa iya? Orang minta izin mau membuat rumah ibadah lebih sulit dari izin membuat karaoke misalnya. Ya, kalau salah satu faktor sulitnya pendirian gereja dan rumah ibadah lain di Cilegon itu karena kerap mendapat penolakan dari tokoh masyarakat setempat. Dan menurut info yang saya dapat, lebih kepada memang masih kuat bercokolnya beberapa figur yang memang kental terkait ormas terlarang seperti HTI atau beberapa paham Wahabis misalnya.
Artinya memang di mana-mana kalau Kadrun berkolaborasi dengan PKS mungkin hasilnya ya sudah bisa ditebak. Intoleransi bakal menguat dimanapun. Misalnya di Depok, kasus intoleransinya sangat tinggi. Tapi ternyata kasus korupsinya juga tinggi. Juga di Aceh, kasus intoleransinya tinggi. Tapi perilaku korup juga banyak. Apakah di Cilegon juga ada indikasi yang sama? Apakah sikap intoleran itu sebenarnya hanya topeng untuk menutupi perilaku bejat lainnya? Hanya Anda yang tahu. Saya sih enggak. Demikian Oposisi 69 FM. Buang jauh siapapun yang menolak kebinekaan di bumi Indonesia. Salam beletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.